Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam acara rutin kajian 2. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustaz Dr. Yusuf Siddiq akan menyampaikan materi mengenai beda zakat dan pajak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami kembali kepada mudah-mudah untuk dengan khusyuk mengikuti kajian hingga akhir acara dan tetap menjaga kondisi kenyamanan majelis dengan tidak saling mengobrol atau juga bermain handphone, sehingga kita bisa dapat mendapat keberkahan. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, termasuk hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam alhamdulillah kita sanjungkan kepada junjungan kita, syafa'at kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang beda zakat dan pajak. Ya, kenapa? Karena sekarang lagi banyak isu-isu terkait dengan pajak yang berlipat-lipat. Ya. Ada pajak rumah, ya, PBB yang sampai naik, sampai ada yang 3 kali lipat, ada yang 4 kali lipat dan lain-lain. Apa itu zakat? Zakat adalah, secara bahasa, zakat artinya bersih, berkembang dan tumbuh. Yaitu bahasa Arab, kadang-kadang satu kata memiliki arti yang banyak. Yang pertama artinya bersih, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha dari kata zakat, ya. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, yang sudah membersihkan dirinya. Jadi kalimat zakka itu artinya bersih. Qad aflaha man tazakka, sama tazakka dengan zakka berasal dari kata yang sama, ya. Zakat juga berarti tumbuh, ya, dari zakka yazku, artinya nama yanmu, tumbuh, berkembang, bertambah, ya. Jadi itu arti zakat secara bahasa. Jadi bisa artinya tumbuh, bertambah, berkembang, dan bisa artinya bersih. Secara istilah, secara terminologi, zakat adalah kadar tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang disalurkan kepada penerima tertentu, atau harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dengan kadar tertentu dari jenis harta tertentu dan disalurkan kepada penerima tertentu. Zakat ada 2 macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang hidup di akhir Ramadan, di hari terakhir Ramadan, ya, saat matahari terbenam hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok seberat 2,5 kg atau yang senilai. Itu zakat fitrah. Itu zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim yang hidup di malam lebaran, dari sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai sholat hari raya Idul Fitri, ya, dengan besaran 2,5 kg atau yang senilai.
2,5 kg dari makanan pokok atau yang senilai. Adapun zakat mal itu artinya harta, yaitu kita menzakati harta yang kita miliki. Adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim terhadap harta yang ia miliki yang sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama setahun atau telah disimpan selama setahun di luar kebutuhannya. Nah, itu ada 2 zakat, ya. Zakat fisik orang muslim yang hidup di malam lebaran wajib dizakati. Yang kedua zakat harta, yaitu harta yang disimpan di luar kebutuhan, ya, di luar kebutuhan. Zakat hanya boleh diterima oleh 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, terjerat hutang, ya, dan juga orang yang fisabilillah. Fisabilillah itu jihad di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang terdampar atau yang tidak punya tempat tinggal atau yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Adapun pajak adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga negara, ya, yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga negara terhadap harta yang dimiliki secara tercatat atau transaksi yang dilakukan secara tercatat yang wajib diserahkan kepada negara untuk digunakan buat kebutuhan negara. Digunakan buat kebutuhan negara, baik itu pembangunan atau gaji-gaji dari sejak presiden sampai gaji PNS yang paling rendah, ya, itu dibayar semua dari pajak, ya. Nah, itu definisi dari pajak. Jadi pajak adalah kewajiban dari pemerintah yang dibebankan kepada rakyat atas setiap harta yang dimiliki secara tercatat. Kalau tercatat bisa dipajaki, ya. Atau transaksi yang dilakukan secara tercatat. Kita transaksi apapun kalau tercatat maka ada pajaknya. Yang diserahkan kepada pemerintah, untuk digunakan buat kebutuhan negara, baik itu pembangunan ataupun membayar gaji pegawai, ya, termasuk gaji pejabat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Persamaan zakat dan pajak, apa kesamaannya? Pertama, sama-sama wajib dikeluarkan. Jadi saya akan mengatakan pajaknya wajib, zakat wajib, pajak juga wajib, ya. Pajak juga wajib, ya. Bukti wajibnya adalah semua diancam dengan hukuman, ya. Kalau zakat diancam dengan hukuman neraka, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak tidak menzakatinya, maka beri kabar buruk kepada mereka dengan azab yang pedih. Sama-sama diancam dengan hukuman. Kalau zakat diancam dengan hukuman neraka, kalau pajak diancam dengan hukuman pemerintah, baik berupa denda ataupun berupa kurungan, ya, berupa kurungan. Nah, itu persamaan zakat dan pajak. Pertama, sama-sama wajib. Yang kedua, sama-sama diancam dengan hukuman. Hanya saja zakat hukumannya, yang gak bayar zakat maka hukumannya neraka, yang gak bayar pajak maka dihukum oleh pemerintah dengan hukuman dunia. Apa perbedaannya? Ini yang akan saya bahas. Apa perbedaannya? Zakat kewajiban kepada Allah. Jadi zakat kewajiban kita kepada Allah, sementara pajak, ini bukan zakatnya, sementara pajak kewajiban kepada pemerintah. Jadi kalau zakat kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat, keluarkan zakat. Bahkan Abu Bakar Siddiq menganggap orang yang tak mau bayar zakat itu hukumnya murtad, ya. Makanya beliau memerangi, waktu pertama kali beliau diangkat sebagai khalifah, beliau memerangi mereka yang tak mau bayar zakat, ya. Seraya Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'tunahu Rasulullah laqataltuhum alaihi. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau mereka tidak mau mengeluarkan apa yang dulu mereka keluarkan di masa Rasulullah, yaitu zakat,
aku akan perangi mereka. Jadi zakat kewajiban kepada Allah. Yang nggak mau bayar zakat maka bisa hukumnya sampai murtad. Ya, hukumnya bisa sampai murtad. Tapi kalau nggak bayar pajak, itu pajak adalah kewajiban kepada pemerintah, ya kewajiban kepada pemerintah dan diancam dengan hukuman pemerintah baik berupa denda ataupun kurungan. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, zakat diwajibkan hanya kepada orang kaya, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semua orang muslim, besarannya nggak terlalu besar, cuma 2,5 kilogram dari makanan pokok. Tapi kalau terkait dengan zakat mal, hanya dibebankan kepada orang kaya. Jadi kalau zakat hanya dibebankan kepada orang kaya. Tapi kalau pajak dibebankan kepada seluruh warga. Seluruh warga bayar pajak. Tidak ada warga yang nggak bayar pajak. Ya. Mau kaya mau miskin tetap wajib bayar pajak. Ya, kita belanja selama tercatat belanjaannya maka bayar pajak, ada PPN-nya. Kita belanja di mall kan tercatat itu, ada PPN di bawahnya, ya PPN sekian persen. Kita belanja di minimarket ada PPN-nya. Kita beli bakso kalau di restoran pasti ada PPN-nya juga, ya. Jadi beda antara zakat dengan pajak. Kalau zakat hanya orang kaya yang dibebankan, yang punya harta mencapai nisab. Tapi kalau pajak seluruh warga wajib bayar pajak. Seluruh warga wajib bayar pajak. Walaupun transaksinya cuma 50.000, asalkan tercatat maka itu ada PPN atau ada pajaknya. Itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, zakat hanya disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Orang kaya nggak boleh menikmati zakat. Orang kaya nggak boleh menikmati zakat. Makanya saya pernah nyampaikan bahwa zakat tidak boleh dipakai buat bangun masjid. Kenapa? Karena masjid dinikmati sama orang kaya juga. Zakat nggak boleh dipakai buat bangun jalan, karena jalan dinikmati orang kaya juga. Zakat nggak boleh dipakai buat bangun sekolah, karena sekolah juga dinikmati sama orang kaya. Selama dinikmati sama orang kaya, nggak boleh pakai uang zakat. Ya, karena Rasulullah bersabda, la tahillus sadaqah li ghaniyyin. Zakat tidak halal kata Rasulullah bagi orang kaya. Jadi orang kaya nggak boleh menikmati zakat kecuali sebagai amil petugas zakat, boleh sebagai upah. Tapi selain itu tidak dibolehkan untuk orang kaya. Jadi zakat nggak boleh dipakai buat pembangunan fasilitas umum karena tidak semua orang yang menikmatinya orang miskin. Jadi zakat milik orang miskin, tidak boleh dinikmati oleh orang kaya. Jadi bangun masjid pakai uang zakat nggak bisa, kecuali kalau masjid di daerah terpencil yang mana warganya mayoritas miskin baru boleh pakai uang zakat. Jadi itu kalau zakat tidak boleh disalurkan kecuali orang yang tidak mampu, ya. Sementara pajak yang menikmatinya bukan hanya orang miskin, seluruh warga negara Indonesia, dari pejabat sampai orang yang paling miskin, gitu kan. Jadi dari pejabat yang gajinya paling gede, yang gajinya bulanan miliaran, gitu kan, ya, sampai yang gajinya paling kecil, itu menikmati semua pajak, ya. Jadi itu beda zakat dan pajak. Zakat dinikmati hanya orang miskin, nggak boleh orang kaya. Kalau pajak dinikmati seluruh warga negara Indonesia, ya, seluruh warga negara Indonesia, ya. Termasuk juga yang saya belum sebut di sini. Kalau zakat hanya boleh dinikmati sama orang miskin dan muslim. Tapi kalau pajak, ya, dinikmati seluruh warga negara, kaya miskin dan juga muslim non muslim menikmati pajak. Yang keempat, beda yang keempat, zakat diwajibkan atas harta yang disimpan di luar kebutuhan. Kalau zakat di luar kebutuhan, ya, yang dibutuhkan tidak, rumah kita nggak ada zakatnya, mobil kita nggak ada zakatnya, ya, motor kita nggak ada zakatnya, karena dipakai buat kebutuhan. Ya, ibu-ibu yang ada kalung di badannya nggak diwajibkan zakat, kenapa? Karena itu kebutuhan. Tapi kalau pajak, semua harta yang tercatat dipajaki. Kalau pajak, semua harta yang tercatat dipajaki. Rumah tercatat ada sertifikatnya, maka dipajaki walaupun buat kebutuhan.
ada pajak PBB, bumi dan bangunan. Ya, mobil karena tercatat ada STNK-nya, maka ada BPKB-nya, maka dipajaki. Motor ada BPKB-nya, maka dicatat. Semua harta yang tercatat maka dipajaki. Ya, dan wajib kita melaporkan harta kekayaan kita untuk dipajaki. Itu kalau pajak. Kalau zakat tidak, di luar kebutuhan yang dizakati. Tapi kalau di kebutuhan tidak, rumah kita nggak dizakatin walaupun rumahnya mewah. Ya, mobil nggak dizakatin walaupun mobilnya mewah. Motor nggak dizakatin karena itu kebutuhan. Ya, untuk kebutuhan tidak wajib tidak dizakatin. Sama walaupun kita punya rumah kedua, kalau dipakai buat kebutuhan tidak dizakatin juga. Kita punya rumah kedua tapi ditempatin sama anak kita yang baru berkeluarga, tidak dizakati. Kenapa? Karena dipakai buat kebutuhan. Selama untuk kebutuhan tidak dizakati. Jadi zakat hanya dibebankan terhadap harta yang di luar kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak dizakati. Tapi kalau pajak, ya semua harta kita yang tercatat itu milik kita, ada catatan, ada sertifikatnya, maka itu wajib dipajaki. Ya, wajib kita bayar pajaknya. Yang kelima, zakat tidak diwajibkan karena transaksi apapun. Transaksi apapun tidak ada zakatnya. Ya, ada orang nanya, Ustaz, saya jual rumah, bayar zakat nggak? Tidak. Ya. Apalagi kalau yang dijual rumah tempat tinggal kita yang tadinya kebutuhan. Kita punya rumah satu-satunya, karena punya kebutuhan akhirnya dijual, tidak ada zakatnya. Ya, karena kebutuhan rumahnya itu. Lalu kita beli rumah lagi, ganti rumah, tidak dizakati lagi. Ya, karena kita beli rumah buat kebutuhan. Ya, nggak ada transaksi dalam zakat, tidak ada transaksi apapun yang dizakati. Ya, Ustaz saya beli rumah, apakah saya zakatin? Tidak. Baru dizakatin kalau rumah itu di luar kebutuhan. Kalau rumah itu di luar kebutuhan dan dizakati setelah setahun disimpan, baru dizakati. Karena di luar kebutuhan, tapi kalau dalam kebutuhan tidak, ya. Jadi Islam tidak membebankan zakat transaksi. Tapi kalau pajak, semua transaksi dipajaki. Kita punya rumah satu-satunya, lalu kita jual, ada pajak penjual. Lalu kita beli rumah baru lagi, ada pajak pembeli. Ya, ada pajak pembeli, jadi double. Ya, jadi semua transaksi kita dapat gaji, ada pajaknya, ada pajaknya kan? Lalu kita belanja ke supermarket, pajak lagi. Kita masuk restoran, pajak lagi. Ya, semua transaksi yang kita lakukan selama transaksinya tercatat maka dipajaki. Tapi kalau zakat tidak, zakat tidak membebankan terhadap transaksi. Ya, hanya diwajibkan zakat terhadap harta yang disimpan, ya, dan harta yang dihasilkan. Harta yang dihasilkan itu penghasilan. Tapi kalau transaksi jual beli tidak ada zakatnya. Transaksi jual beli tidak ada zakatnya kecuali pedagang. Kalau pedagang baru harta dagangan, nah itu zakatnya. Tapi kalau pembeli tidak, ya. Jadi zakat tidak diwajibkan karena transaksi apapun, baik jual beli atau sewa menyewa, nggak ada zakatnya. Ya, namun pajak diwajibkan kepada semua transaksi yang tercatat, termasuk makan di restoran, belanja di minimarket dan lain-lain. Yang keenam, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang sama 2 kali dalam setahun. Zakat sekali setahun, tidak double. Ya. Ada kaidah dalam ilmu fikih la jiwa fi zakat. Tidak ada double zakat. Jadi zakat cuma sekali selama setahun. Jadi kalau kita punya rekening kita 200 juta. Itu zakatnya cuma setahun. Sekali setahun, ya. Sekali setahun. Bukan sekali setahun. Ya. Tapi kalau pajak bisa berkali-kali, ya. Kalau pajak bisa berkali-kali, yang tadi 200 gitu kan, ya. Kita beli rumah dipajakin. Kita jual lagi, dipajakin lagi, ya. Kita masuk ke restoran dipajakin lagi, gitu kan. Tapi kalau zakat tidak ada double zakat untuk harta yang sama sekali selama setahun kecuali sekali setahun, ya. Jadi itu zakat cuma sekali setahun, bukan sekali seumur hidup, bukan.
sekali setahun, setiap tahun. Ya. Kenapa diwajibkan zakat setiap tahun? Kenapa diwajibkan zakat setiap tahun? Supaya orang Muslim dia pikirkan untuk mengembangkan hartanya. Kalau tidak diwajibkan zakat setiap tahun, dia akan diam saja. Tapi karena diwajibkan setiap tahun, dia akan berpikir supaya nambah. Karena kalau nggak nambah, hartanya habis oleh zakat tadi. Jadi makanya diwajibkan setiap tahun. Supaya ente pikirkan, jangan ente biarkan rekening ente bentak gitu aja. Harus pikirkan supaya nambah. Kenapa? Karena setiap tahun harus dizakati. Jadi itu zakat. Jadi harta yang kita miliki di luar kebutuhan itu zakatnya setahun sekali. Setahun sekali, ya. Tidak 2 kali, setahun cuma sekali. Zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang sama 2 kali dalam setahun. Sementara pajak diwajibkan setiap kali transaksi, walau hartanya sama. Seperti ada yang menjual rumah, lalu hasil jualnya dia belikan rumah lagi, maka terkena pajak jual rumah, lalu terkena pajak beli rumah. Ya, 2 kali. Padahal uangnya sama, uang itu juga. Tapi dikenakan pajak bisa 2 kali atau 3 kali. Ya. Zakat diwajibkan atas harta yang mencapai nisab, ada batas minimalnya. Kalau pajak tidak, ya. Tidak, kita beli makanan di restoran, mau berapapun ada PPN-nya. Asalkan tercatat transaksinya, ya. Kita belanja di supermarket, minimarket, ada BPN-nya, asalkan tercatat. Jadi sementara pajak diwajibkan atas semua transaksi dan tidak dilihat dari nominalnya. Walau hanya belanja 50.000 tetap wajib bayar pajak. Ya. Manfaat zakat diharuskan untuk wilayah muzaki. Jadi kalau zakat itu disalurkan di sekitar orang yang bayar zakat. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, faradallahu innallaha farada 'alaihim shadaqatu khad min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Allah wajibkan zakat diambil dari orang kaya mereka, disalurkan kepada orang miskin mereka. Jadi tidak keluar dari daerah. Jadi zakat orang Tanjung Duren Selatan hanya di Tanjung Duren Selatan penyalurannya. Nggak boleh keluar. Kecuali kalau di Tanjung Duren Selatan nggak ada orang miskin, baru ya nggak ada orang yang berhak menerimanya, nggak boleh dikeluarkan. Tapi beda dengan pajak. Kalau pajak salurkan ke pusat, ya, lalu baru pusat yang membagikan secara merata, gitu kan? Atau bahkan bisa jadi ada yang lebih daripada yang lain, gitu kan? Nah, kalau zakat tidak boleh dikeluarkan, ya, nggak boleh dikeluarkan dari daerahnya. Intinya orang kaya di situ, zakatnya untuk orang miskin di situ. Kemarin ada yang nanya di BSD, ya, Ustaz, di kompleks saya itu ada iuran kebersihan dan keamanan yang sangat besar. Ya. Itu zalim nggak? Sebenarnya bukan zalim, tapi harusnya keamanan dan kebersihan itu adalah tanggung jawab pemerintah yang harusnya diambil dari uang pajak bumi dan bangunan. Ya, kita bayar pajak bumi dan bangunan untuk kebersihan di situ dan untuk keamanan di situ harusnya, gitu kan? Jadi jangan dipungut lagi harusnya. Jadi kompleks ini kan itu PBB-nya, ya, kalau nilai rumahnya tinggi-tinggi di sini, PBB-nya akan besar. Maka harusnya dipakai sebagian adalah untuk keamanan dan kebersihan di sini. Itulah kita bayar PBB tadi. Kalau tidak buat apa, ya? Jadi harusnya dinikmatin sama orang setempat. Nggak usah dipungut lagi, harusnya, gitu kan, ya. Nggak ada Pak RT di sini, ya. Jadi harusnya seperti itu, ya. Biasanya Pak RT itu pegang PBB. Jadi ada berapa total PBB di RT dia tahu. Itu harusnya tagih sama pemerintah. Ini total PBB kita sekian, mana uangnya? Kalaupun tidak disalurkan semua, sekian persen setidaknya larinya ke sana, nggak perlu lagi dipungutin dari warga, karena mereka bayar PBB adalah untuk fasilitas yang harusnya mereka nikmati, ya. Jadi kalau untuk bangun aspal jalan, ada jalan yang becek segalanya, gitu kan, itu harusnya cukup dari uang pajak tadi, ya. Itulah fungsi kita bayar PBB, pajak bumi dan bangunan.
Jangan sampai lari ke kota. Nah ini ya, kalau zakat orang Tanjung Duren hanya untuk warga Tanjung Duren nggak boleh dikeluarkan kecuali kebutuhan mereka sudah terpenuhi baru. Nah itu beda zakat dan pajak. Jadi apakah pajak mengurangi kewajiban zakat? Tidak. Ya. Pajak tidak mengurangi kewajiban zakat. Kalau yang bayar pajak maka tetap wajib bayar zakat. Ya. Kecuali kalau bayar zakat dibebaskan pajaknya, itu terserah pemerintah. Sebenarnya aturannya sudah ada, cuma bagaimana penerapannya wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau bayar pajak mengurangi kewajiban zakat, tidak. Lu kenapa? Karena penyalurannya nggak sama. Ya. Kalau zakat hanya untuk orang miskin, kalau pajak untuk seluruh warga. Kalau zakat hanya untuk para muslim, kalau pajak untuk seluruh warga, gitu kan? Kalau zakat tidak boleh diterima oleh orang kaya, kalau pajak justru orang kaya yang lebih banyak dapatnya. Orang kaya yang lebih banyak kan dipakai buat bangun jalan. Jalan yang paling banyak yang punya mobil, ya. Dipakai buat apa? Gaji pejabat gede-gede gajinya. Itu makan dari uang pajak, gitu kan ya. Jadi artinya orang yang bayar pajak tidak mengurangi kewajiban zakatnya, ya. Tapi nggak boleh juga kita nggak bayar pajak, nggak boleh juga, karena pajak itu kewajiban, kecuali pemerintah membebaskan kita dari pajak. Ya harusnya, ya ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak pemerintah pungut pajak? Boleh, dengan cara, ada syaratnya. Dengan cara, ya pemerintah tidak bisa membiayai kebutuhan negara kecuali dengan pajak. Kalau pemerintah nggak bisa membiayai kebutuhan negara, kebutuhan untuk pembangunan, kebutuhan untuk gaji kecuali dengan pajak, nah ini baru boleh. Tapi kalau negara punya penghasilan yang besar, sumber daya alamnya banyak, ya. Kemarin sempat ada yang posting, ya kalau sumber daya alam kita itu tidak dikorupsi, masing-masing warga dapat berapa? 20 juta per bulan. Itu kalau tidak dikorupsi, ya. 20 juta per bulan. Kalau satu keluarga ada 5 orang, berarti 100 juta per bulan. Tahu saya jadi duitnya tidak, ya. Ente pasti makan, gitu kan? Kalau sumber daya alam kita itu tidak dikorupsi. Cuma masalahnya dikorupsi, ya. Dikorupsi, jangankan dapat untung, malah rugi, ya, malah rugi. Nah ini ya yang perlu PR pemerintah, ya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya protes pajak, bukan. Ya, harusnya pemerintah memanfaatkan secara maksimal potensi zakat yang besar, ya, dan tidak menaikkan pajak. Tidak menaikkan pajak karena akan membebani rakyat. Orang Islam sudah bayar zakat. Orang Islam sudah bayar zakat. Potensi zakat di Indonesia itu bisa sampai 300 triliun per tahun. Potensi zakat di Indonesia itu bisa sampai 300, kalau bayar zakat semua. Kalau bayar zakat semua itu ada 300 triliun. 300 triliun itu kalau dibagi kepada seluruh warga negara Indonesia, kalau orang miskin di Indonesia itu cuma 30 juta, taruhlah 30 juta. Masing-masing dari orang miskin 30 juta tadi dapat 10 juta. 10 juta per orang miskin, 10 juta per tahun. Artinya per bulan udah dapat sekitar 800 ribuan. Kalau 30 juta warga negara Indonesia yang miskin, yang muslimnya. Jadi artinya potensi zakat di Indonesia sudah cukup untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ditambah lagi hasil dari sumber daya alam Indonesia yang sangat besar sekali, yang tadi sudah saya hitung, yang kita hitung sama-sama gitu kan, atau yang sering diposting 20 juta per orang itu bisa menikmati kalau sumber daya alam kita itu tidak dikorupsi dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya sekali, sangat kaya sekali, ya. Dulu saya kuliah di Maroko. Maroko itu sumber daya alamnya tidak sebanyak Indonesia. Indonesia ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada timah, ada nikel, ada apa lagi? Ada emas, gitu kan ya. Banyak, semua ada di sini. Airnya banyak, tanahnya banyak, gitu kan. Maroko sumber daya alamnya cuma fosfat, pertanian, perikanan, pariwisata. 4. Tapi sekolah gratis dari SD sampai doktor. Dari SD sampai doktor gratis, ya. Plus dikasih beasiswa. Itu artinya apa? Kalau seandainya dimaksimalkan, kalau Indonesia maksimal,
insya Allah orang Indonesia nggak perlu lagi mikirkan biaya sekolah anaknya, harusnya gratis. Ada 700 T anggaran pendidikan di Indonesia. Anggaran pendidikan di Indonesia itu berapa? 700 triliun. 700 triliun itu harusnya bisa gratis sekolah dari SD sampai dokter. Tapi malah kuliah di negeri SPP-nya lebih mahal daripada kuliah di swasta. Ya. Jadi anggaran pendidikan di kita itu berapa? 700 triliun. 700 triliun, ya. Nah, ini harusnya 700 triliun itu bisa gratis sekolah plus dibayarin. Ya, dikasih uang saku harusnya. Tapi ya itu larinya tak kemana, ya. Jadi wajar kalau korupsi di Kemendikbud, ya, itu sampai berapa T itu, ya. Itu kenapa? Karena itu tadi, ya. Jadi intinya bahwa orang Muslim wajib bayar zakat, ya, dan pemerintah harusnya memaksimalkan potensi zakat di Indonesia dan tidak menaikkan pajak. Kenapa? Karena potensi zakat saja sudah besar, ya, sudah besar bisa mengentaskan kemiskinan, ya, apalagi dan sumber daya alam kita bukan main banyaknya. Harusnya pemerintah tidak perlu lagi memungut pajak dan tidak perlu lagi naikkan pajak karena rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan hasil dari sumber daya alam yang ada, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Mungkin ada bapak atau ibu yang bertanya, silakan. Silakan. Ya, ini mengenai meeting, jadi monggo silakan. Kalau berhubungan sama materi, monggo didorong tidak masalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Lebaran Idul Fitri itu biasanya banyak orang kaya yang membagikan zakat dari rumahnya secara langsung. Tapi akibatnya banyak warga desakan dan dorong-dorongan dan lain-lain. Padahal di masjid dan ormas Islam itu sudah ada lembaga pengumpul zakat. Tapi mereka tetap karena lebih merasa langsung. Iya. Jadi sebenarnya yang terbaik itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bunda silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar beberapa kali Pak Ustadz mengucapkan bahwa zakat tidak dibolehkan untuk orang kaya. Betul. Nah sekarang ini kan banyak panitia di masjid ya, kalau bulan puasa itu menerima zakat kan banyak yang istilahnya orang yang ada. Sedangkan di dalam orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya kan amir panitia. Nah, apakah amir yang sekarang ini masih diperbolehkan atau masih bisa menerima zakat? Sedangkan tadi kan Pak Ustadz mengucapkan bahwa orang kaya tidak boleh menerima, memakai atau menggunakan zakat itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan kalau kita punya tabungan 63 juta itu harus sudah dikeluarkan zakatnya. Oke. Nanti saya jawab. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau kita punya perhiasan misalnya kurang dari nasab itu kan tidak kena zakat saja. Tapi perhiasan itu tidak pernah dipakai, apa itu kena juga? Harus dipakai supaya tidak kena. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Bu. Dalam hukum Islam adakah batas usia anak perempuan bermanja-manja pada ayahnya? Misalnya minta gendong, minta makan, tidur, minta itu sebelum ayahnya. Dalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penjelasan Pak Ustaz tadi mengenai rumah yang tidak dikenakan pajak, dikenakan zakat. Tapi ini rumah ini ada kos-kosannya. Ada kos-kosan. kos-kosan. Oke. Tapi ini kan berdasarkan penjelasan Ustaz tadi bahwa ini tidak dikenakan zakat karena itu merupakan suatu kebutuhan juga untuk sehari-hari. Tapi karena kos-kosan yang banyak sekali gimana Ustaz berbeda. Oke, terima kasih. Masih dikenakan zakat. Oke. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain silakan lagi. Ada yang lain? Oke, sampai temu Ustaz. Sampai temu yang lain mungkin bisa Saya dijawab. jawab dulu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah seringkali orang mau menyalurkan zakat sendiri tidak lewat lembaga resmi. Ya. Pertama adalah dianjurkan dalam Islam, dianjurkan dan sebaiknya kita zakat itu lewat lembaga resmi. Ya, lembaga resmi itu yang mana? Lembaga resmi adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk oleh pemerintah. Ya, yang ditunjuk oleh pemerintah ada dua macam, ada dua jenis lembaga. Pertama, lembaga pemerintah sendiri yang namanya Basnas atau Basda. Ya, Basnas atau Basda. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Itu yang pemerintah. Ada yang swasta itu namanya Lasnas dan Lasda. Lasnas lembaga amil zakat nasional, Lasda lembaga amil zakat amil zakat daerah. Ya. Nah ini lembaga resmi. Ya. Dianjurkan kita menyalurkan lewat lembaga resmi. Tidak menjadi lembaga resmi kecuali ada SK dari pemerintah. Ya. Termasuk masjid pun bisa menjadi lembaga resmi bisa. Ya. Kalau masjid mau menjadi lembaga resmi hubungin Basnas atau Basda. Ya, maka akan menjadi resmi. Kalau seandainya ada lembaga resmi yang menghimpun zakat, ya maka sebaiknya kita lewat lembaga resmi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ini hadis, ya, kata Rasulullah, jika engkau berikan zakatmu kepada amil, sah zakatmu. Kepada amil itu petugas pemerintah. Amil itu kan pegawai, ya, pegawai pemerintah yang ditugaskan untuk memungut zakat. Kalau engkau salurkan kepada amil, maka sah zakatmu. Kenapa? Karena amil salah satu dari 8 asnaf. Udah pasti sah. Adapun dia tidak salurkan, itu salahnya dia. Kita sudah salurkan kepada salah satu dari 8 asnaf. Tapi kalau kita salurkan sendiri kepada mustahik, kalau dia bukan benar-benar mustahik, maka zakat kita sia-sia. Nah, kadang-kadang kita menilainya tidak objektif, gitu kan? Ya, karena keluarga, karena saudara, akhirnya kita kasih. Padahal belum tentu dia orang miskin. Definisi fakir dan miskin adalah dia punya penghasilan yang tidak cukup untuk kebutuhan. Jadi kalau cukup untuk kebutuhan tidak termasuk kategori fakir miskin. Ya, tidak termasuk kategori fakir miskin. Ya. Nah ini ya, jadi orang yang bayar zakat langsung kepada mustahik, potensi tidak sahnya ada. Tapi kalau lewat lembaga resmi, udah ikut aturan Rasulullah, udah ikut aturan Quran, ya. Karena amil salah satu dari 8 asnaf kita sudah salurkan kepada amil, petugas resmi, ya. Amil itu kan artinya pegawai, ya, petugas resmi pemerintah. Terkait dengan tadi zakat tidak boleh kepada orang kaya kecuali amil. Di sini saya sebutkan ini. Yang nomor 3 ya, zakat hanya disalurkan kepada yang tidak mampu kecuali amil sebagai upah ya. Kecuali amil. Kalau amil boleh orang kaya. Kalau amil boleh orang kaya. Kalau dia petugas, tapi petugas resmi di lembaga resmi. Boleh orang kaya. Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, ya, Umar mengatakan aku pernah ditugaskan oleh Rasulullah sebagai amil. Lalu saat aku diberikan umalah oleh Rasulullah, umalah itu upah dari menghimpun zakat, kata Umar, innama amiltuhu lillah. Aku melakukan ini ya Rasulullah karena Allah. Aku gak minta upah. Kata Rasulullah, ambil ini hakmu. Ya. Kalau kamu gak mau, kasihkan ke orang lain. Ya, jadi itu artinya bahwa orang kaya kalau dia sebagai amil boleh.
sebagai amin. Khusus kecuali amin di sini kan yang nomor 3. Tidak mampu kecuali amin. Kalau amin boleh orang kaya ya. Termasuk yang boleh orang kaya juga penerima zakat adalah yang ikut berperang di jalan Allah, berjihad. Ya, karena dia ikut berjihad sehingga dia nggak bisa cari nafkah, ya maka dia berhak dikasih upah dari jihadnya dari uang zakat, yaitu termasuk kategori fisabilillah. Tabungan 63 juta, ya. Nisab itu batas minimal wajib zakat itu adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau sekarang ya 1 gram itu udah hampir 2 juta sekarang. Ya. Mungkin sekitar 150 juta ke atas lah. Jadi kalau 63 juta belum. 63 juta yang ibu tadi mungkin hitungan tahun berapa ini? Ya. Kalau sekarang udah sekitar 150 160. Ya, jadi kalau tabungan kita masih di bawah itu maka belum wajib zakat. Ya. Jadi tabungan ibu 63 juta belum wajib. Belum wajib. Bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan perhiasan yang kurang dari nisab tapi tidak dipakai? Gak wajib zakat juga. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, la zakata illa fi 20 dinar. Tidak wajib zakat kecuali sudah mencapai nilai 20 dinar. 20 dinar, ya. 20 dinar itu ya sekitar 1 dinar itu yang mungkin sekarang sudah 6 jutaan. Ya. 6 juta, 60, 120 juta ya, atau 150 juta. Mungkin udah naik lagi sekarang. Ya, dinar itu adalah uang emas dulu di masa Rasulullah. Jadi kata Nabi, tidak wajib zakat la tajibus sadaqah illa fi 20 dinar. Tidak wajib zakat kecuali mencapai 20 dinar. 20 dinar ya sekitar mungkin 150 juta itu ya. Jadi kalau kita punya perhiasan tidak mencapai nisab tidak ya. Jadi misalnya emas kita cuma 60 gram, kan nggak nyampe 85 gram, ya. Tabungan kita cuma 100 juta, nggak wajib juga zakat karena minimal 150, gitu kan? Karena nilai 85 gram tadi sekitar 150 ke atas. Jadi kalau kita punya tabungan 100 juta dan punya emas yang kita simpan 60 gram, maka berarti kita nggak wajib zakat, ya. Tapi Ustaz kalau 60 gram ditambah dengan 100 juta tadi berarti udah mencapai nisab gitu kan ya. Bisa aja kalau seandainya emas semua, tapi karena ini bentuknya berbeda, satu dalam bentuk uang, satu dalam bentuk emas, maka tidak digabung. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, la yujma' mutafarriqun wa la yufarraq mujtami'un. Tidak digabungkan yang terpisah dan tidak dipisahkan yang tergabung. Karena ini terpisah, ini dalam bentuk rupiah, hitungan rupiah. Ini dalam bentuk emas, hitungan emas. Yang dalam bentuk perak, hitungan perak ya. Jadi masing-masing. Kalau tidak mencapai nisab semua, maka tidak wajib zakat ya. Kecuali ada orang yang mau ngakal-ngakalin supaya nggak wajib zakat, dia pisah-pisah ya. Uangnya 100 juta saja, emasnya 60 gram, atau peraknya juga nilainya nggak mencapai nisab juga. Nanti sebagian lagi dalam bentuk yang lain nggak mencapai nisab juga. Nah ini ya, kalau ngakal-ngakalin Allah yang maha tahu isi niatnya. Kemudian usia minimal bermanja dengan ayahnya, ya, balik, ya, saat balik, ya, intinya di saat anak perempuan sudah mengerti hubungan suami istri, maka jangan lagi bermanja-manja dengan ayahnya. Jangan lagi ya Pak, belum ayah berlebihan. Ya, karena ada area-area sensitif, ya, area sensitif. Betapa banyak orang yang nggak normal jadi berubah pikirannya, ya. Jadi boleh bermanja-manja, boleh cium, tapi nggak boleh berlebihan, Di saat seorang anak sudah mengerti hubungan suami istri, sudah haid, ya sudah balik, jangan bermanja berlebihan dengan ayahnya, ya. Anak perempuan, anak laki-laki juga saat dia sudah balik, jangan bermanja-manja dengan ibunya, tidur sekasur dengan ibunya, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak kalau sudah balik. Tempat tidur anak dipisahkan kalau sudah balik, ya. Jadi
Jangankan antara anak laki anak perempuan dengan anak perempuan pun bisa kan. Anak laki-laki dengan anak laki-laki bisa kan. Ya. Kalau sudah balik, kenapa? Karena sensitif ya, sensitif karena dia sudah mulai ada keinginan seksual. Ya, kesentuh dikit bisa aja berubah pikiran. Ya. Jadi kapan batas minimal itu saat balik. Kalau balik boleh dia nyentuh, boleh dia salib, boleh dia cium, tapi tak boleh berlebihan. Tak boleh berlebihan ya. Tidur sekasur jangan ya. Jadi Nabi perintahkan untuk pisahkan. Wa farriquhum fil madajid, kata Nabi. Pisahkan mereka dalam tempat tidur. Ya. Jadi tempat tidur anak-anak dipisahkan. Kos-kosan wajib dizakati. Karena itu penghasilan. Tadi sudah saya sebutkan, harta yang wajib dizakati itu harta simpanan dan penghasilan. Penghasilan, semua penghasilan dari kos, dari gaji, dari hasil bisnis, semua dizakati. Jadi kita hitung bukan hanya gaji. Ya, gaji berapa? Gaji taruhlah 8 juta. Gitu kan. Terus dari kosan dapat 2 juta, 10. Dari bisnis dapat keuntungan 13. Jadi itu dipotong kebutuhan. Setelah dipotong kebutuhan, ya, maka dizakati. Jadi kos-kosan termasuk itu semua penghasilan. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, zakati yang baik-baik dari yang kalian hasilkan, yang kalian dapatkan. Jadi itu semua hasil dizakatin. Jadi hasil gaji, kos-kosan, keuntungan bisnis, hasil pertanian, kambing beranak, ya. Ini hasil semua itu. Tidak ada hasil yang tidak dizakatin. Coba carikan hasil yang tidak dizakatin. Kita bisnis, yang dizakatin apa? Harta yang dibisniskan plus keuntungan hasil. Ya, kita punya hasil pertanian dizakatin. Tidak ada hasil kecuali dizakatin. Kita punya harta simpanan, kalau nambah dizakatin juga tambahannya. Wa ma zada fa bi hisabi dzalik, kata Rasulullah. Tambahannya ikut dihitung dizakatin juga. Jadi semua yang nambah itu dizakatin. Semua yang nambah, ya. Semua yang nambah, semua yang kita dapatkan itu dizakati, ya. Tidak ada hasil kecuali dizakati. Nah, itu ayat yang tadi saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, zakati yang baik-baik dari yang kalian hasilkan. Itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari di bab zakat profesi. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada zakat profesi, baca Sahih Bukhari, ya. Ada bab sedekatul mihnah, ya. Sedekatul mihnah itu zakat profesi. Dia cantumkan ayat, tidak cantumkan hadis. Padahal kitab Sahih Bukhari itu Sahih Bukhari itu kitab hadis. Tapi dia cantumkan ayat. Ayat tadi yang dicantumkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, ya zakati apa yang baik-baik dari yang kalian hasilkan. Semua hasil dizakati. Semua hasil dizakati. Tidak ada hasil yang tidak dizakati. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan, mau nanya yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang zakat mal. Misalkan kita biasa membayar zakat mal itu 1 tahun. Kemudian kita mau cicil setiap bulan atau tiap minggu gitu. Apakah boleh? Kedua, mengenai pajak. Sekarang muncul pajak waris. Misalkan kita balik nama dari nama orang tua ke nama kita. Itu dulu kan tidak ada pajak warisnya. Sekarang muncul pajak waris. Itu bagaimana, Ustaz? Apa kita boleh membuat surat atau apa untuk tidak membayar pajak waris itu? Memang bisa. Pernah ada, katanya ada yang membuat surat apa untuk menolak pajak waris itu, tapi saya belum tahu bisa atau tidak. Keberatan. Ya. Ada surat keberatan namanya. Kalau tidak salah. Dikirain ada bisa diakal-akalin. Terima kasih.
Kalau bisa diakal-akalin pada mau belajar semua. Ada lagi? Oke. Ada surat keberatan ada ya. Ada dalam undang-undangnya disebutkan kalau ada yang keberatan ajukan. Ya. Ada yang lain? Monggo silakan mengenai fikih, mengenai selain mengenai muamalah juga boleh. Oh, siapa? Ini ibu. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz beda tema. Ustaz saat sekarang itu orang membunuh kan sadis gitu ya. Padahal si agama kan gencar. Kenapa ya? Apa itu? Pembunuhan. Pembunuhan. Kan sadis itu ya Ustaz. Tapi kan si agama kan gencar gitu. Oke. Kenapa ya? Kenapa orang melakukan pembunuhan dengan sadis? Iya. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih ya. Jadi pertama adalah zakat mal boleh dicicil, boleh ya. Boleh. Jadi misalnya kita punya tabungan 1 miliar. 1 miliar itu berapa zakatnya, Bu? 25 juta. Ya, 25 juta. Zakatnya. 1 miliar 25 juta, 2 miliar 50 juta ya. Kalau kita mau cicil boleh 25 juta, kalau kita keluarkan sekaligus besar gitu kan. Ya udah saya cicil tiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Di bulan terakhir 3 juta jadi 25. Boleh ya. Boleh dicicil. Asalkan disalurkan kepada lembaga resmi atau kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat. Boleh dicicil. Yang nggak boleh itu ditunda. Kalau ditunda namanya kewajiban nggak boleh ditunda. Sholat ditunda nggak boleh, zakat ditunda nggak boleh. Ya namanya kewajiban nggak boleh ditunda secepat mungkin. Tapi kalau dicicil kan dipercepat namanya. Kalau dicicil dipercepat. Harusnya bayar di akhir tahun tapi kita bayar dari sekarang. Ya. Sama dengan kan sebagian lembaga itu pegawainya langsung dipotong gaji. Harusnya bayar zakat profesi itu di akhir tahun. Cuma boleh dicicil setiap bulan potong zakatnya, setiap bulan potong zakatnya. Akhir tahun nggak perlu lagi bayar zakat gajinya karena udah dipotong setiap bulan. Jadi boleh dicicil. Zakat boleh dicicil ya. Boleh dibayar lebih cepat daripada waktunya. Karena Nabi pernah meminta kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib untuk bayar zakat selama 2 tahun yang akan datang. Jadi artinya boleh dipercepat. Harusnya bayar tahun depan, nanti mau bayar sekarang, boleh. Ya. Termasuk dicicil dipercepat juga, cicil di awal, gitu kan, bukan cicil di akhir. Ya. Bukan zakat tahun kemarin lalu sekarang dibayarnya dikit-dikit enggak. Zakat tahun depan kita cicil dari sekarang, ya boleh. Yang kedua pajak waris, ya. Nah, ini ya kalau pajak tadi kalau dalam Islam waris tidak ada zakatnya. Kecuali almarhum belum bayar zakat baru kita zakati. Kalau almarhum udah bayar zakat tidak ada zakatnya untuk waris. Nanti kalau udah di tangan kita simpan selama setahun, nah ini zakatin. Ya, tapi sejak belum di tangan kita tidak ya. Tidak dizakatin kecuali itu kewajiban almarhum dulu. Pembunuhan, kenapa terjadi banyak pembunuhan itu salah satu tanda hari kiamat ya. Jadi Nabi dalam hadis menyebutkan di Sahih Bukhari ya kata Rasulullah waqatul harju ya di hari kiamat nanti itu akan banyak al harju. Wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu harju ya Rasulullah? Al qatlu, pembunuhan. Jadi salah satu tanda hari kiamat akan terjadi banyak pembunuhan. Ya makanya banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi di tengah masyarakat bahkan yang tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal terjadi pembunuhannya dengan cara yang di luar dugaan ya bisa terjadi di masa sekarang itu tanda hari kiamat ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Silakan sekali lagi Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali ini masih berkaitan dengan masalah zakat Ustaz. Mungkin di antara kita ini atau mungkin ibu-ibu sebelah ini banyak punya tabungan di bank. Ya. Barangkali kan ada sifat manusia kan ada sifat berubah. Iya. Nah, punya tabungan di bank sudah jumlahnya begitu besar, tapi orang yang kasih sifat-sifatnya ada tidak ingat dengan masalah zakat itu.
Nah, bagaimana kalau umpamanya tabungan begitu besar di bank, sementara dia berubah, tiap tahun dia tidak mengeluarkan zakatnya? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Saya penasaran aja nih Pak Ustaz. Kemarin ini kan yang di Jakarta ini kan banyak kan yang ada demo, terus ada penjarahan, terus juga di Nepal itu juga kan ada demonstrasi sampai akhirnya menterinya itu digiring ke danau dan dipermalukan di sana gitu kan. Nah, terus penjarahannya itu uangnya itu kan diambil, dibagi-bagi, disebar-sebar. Nah, apakah orang yang terkena penjarahan itu atau diambil uangnya itu otomatis dia kesalahannya sudah ditebus di dunia dan di akhirat tidak ada lagi hukuman untuk dia. Oke. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah ada lagi yang mau nanya? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya di luar? Silakan. Begini Pak Ustaz, semuanya kita punya orang tua sudah almarhum. Di dunia punya anak ya kurang lebih 7 atau 8. Nah, di antara anak-anak itu ada yang menjalani syariat agama, yang tidak, dan yang mendoakan itu apa tahu almarhum itu anak saya ini suka kirim doa. Oke. Nah, ini si B tidak itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, satu lagi. Kenapa ada sebagian orang yang menganggap peringatan Maulid itu bid'ah? Lalu sebenarnya suatu kegiatan itu disebut memperingati Maulid itu apakah ada rukun-rukun yang harus dipenuhi? Langkah-langkahnya bahwa kegiatan itu dibilang ini sudah memperingati Maulid, rukun-rukunnya apa saja? Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Ya, silakan. Zakat itu apakah setiap tahun atau cukup sekali? Jadi misalkan ada uang tadi kan misalkan 150 juta. Jadi pada saat pada saat pas Ramadan ya misalnya, itu misalkan sudah lewat dana itu berarti kena 2,5%, artinya buat tahun berikutnya nggak kena lagi, Ustaz. Jadi apakah cukup sekali atau setiap tahun uang yang sama dizakati? Oke, terima kasih ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana dengan orang yang punya rekening di bank lalu lupa dia bayar. Berapa lama dia lupa bayar, dia wajib bayar. Ya, jadi kalau misalnya, waduh saya baru ingat gitu kan ternyata tabungan itu harus saya zakatin, padahal udah 10 tahun di rekening saya, maka itu wajib bayar zakat selama 10 tahun. Ya. Semua yang wajib ditunaikan walaupun sudah lewat waktunya. Ya. Termasuk zakat fitrah juga. Sering orang mengatakan habis sholat hari raya tidak ada zakat fitrah lagi. Tetap itu wajib bayar zakat fitrah. Cuma itu berdosa karena terlambat. Sama dengan orang sholat sudah habis waktu asar, belum sholat asar, itu tetap harus sholat asar walaupun sudah lewat waktunya. Cuman itu melaksanakannya dengan dosa. Ya, dosa karena terlambat, karena melalaikan kewajiban. Jadi banyak ini lembaga zakat yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau uang zakat fitrah masuk ke rekening setelah sholat hari raya? Tetap disalurkan. Kenapa? Karena dia mau bayar untuk zakat fitrah, mau dia bayar setelah sholat, sebelum sholat, masa bodoh urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah karena dia terlambat berdosa. Tapi ini dia tunai sama dengan orang sholat asar. Sholat asar sudah habis waktu asar, tetap harus dia sholat asar juga. Walaupun dia berdosa, tapi tetap dia harus melaksanakan. Zakat fitrah begitu juga. Jadi pengurus masjid juga kalau ada orang yang datang bayar zakat fitrah jangan ditolak, walaupun habis sholat. Ya, ini zakat fitrah, iya tetap dilaksanakan. Jadi
Jadi walaupun udah habis waktunya tetap dilaksanakan, tapi berdosa. Tapi berdosa dia berdosa sama aja dengan orang sholat zuhur udah lewat waktunya. Apakah sholat zuhurnya gugur? Enggak. Tetap itu harus sholat zuhur juga. Gitu kan? Nah, begitu juga zakat tadi, udah 10 tahun dia nggak bayar zakat, tetap dilaksanakan 10 tahun itu. Walaupun waktunya udah kelewat. Gitu kan? Nah, gini. Nah, yang Pak Ustadz dia itu tetap dibayarkan walaupun dari bertahun-tahun. Baik, zakatnya ini apakah disalurkannya boleh dibantu ke masjid yang lagi bangun atau ke fakir miskin? Ke fakir miskin, ke asnaf zakat, nggak boleh untuk masjid, nggak boleh. Atau masjid nggak boleh? Kan tadi udah saya sebutkan, nggak boleh untuk masjid. Kenapa? Karena masjid dinikmati oleh orang kaya. Oh iya. Ya. Jadi yang boleh dinikmati oleh orang kaya, yang boleh orang kaya menikmati zakat itu amil, karena dia sebagai upah. Dalilnya hadis Umar tadi, ya. Walaupun Umar kaya, gitu kan, tetap aja dikasih uang upah oleh Rasulullah. Yang kedua penjarahan. Nah ini terkait dengan penjarahan, ya. Islam tidak membolehkan penjarahan sama sekali, ya. Ada kaidah dalam fikih, jarimatu ahadin la tuhallilu malahu. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Kesalahan seorang tidak menghalalkan kita mengambil hartanya. Orang mau salah apapun kita nggak boleh ngambil harta dia. Ya. Ada orang, mohon maaf gitu kan, misalnya ada orang nabrak, nggak boleh kita harta dia, mobil dia kita hancurin, nggak boleh. Orangnya yang ditangkap. Orang yang ditangkap, hartanya haram untuk yang dimusnahkan, haram untuk lecehkan. Harta dia tetap harta dia, gitu kan. Yang boleh adalah kita tangkap dia, ya. Tapi Ustaz, uangnya hasil korupsi. Kalau hasil korupsi, hak pemerintah untuk ngambilnya, bukan kita, bukan, ya. Jadi harus ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru berhak pemerintah untuk ngambil uangnya, menyita uangnya. Adapun kita tidak, ya. Jadi nggak boleh kita ngambil harta orang walaupun dia sudah berbuat salah sekalipun. Walaupun dia berbuat salah sekalipun, ya. Tapi kan pemerintahannya ini juga kan nggak pro rakyat. Walaupun ya tetap kita salah kalau kita ngambil harta orang. Tetap kita salah kalau kita ngambil harta orang. Bagaimana dengan orang yang sudah dijarah? Ya, anggota DPR yang sudah dijarah hartanya, apakah sudah lepas tanggung jawabnya? Kalau kembali kepada pemerintah, kan kalau dia ngambil uang pemerintah harus kembali kepada pemerintah dulu. Kan kaidah fikih mengatakan, hadis Nabi mengatakan, alal yad ma'akadat hatta tuaddi. Tangan wajib mengembalikan apa yang dia ambil kepada yang berhak. Kalau diambil sama rakyat, dia ngambilnya uang pemerintah masalahnya. Saya ngambil uang si A, lalu diambil sama si B, tetap saya si A harus saya ganti. Karena yang saya bukan mengembalikan kepada si A, tapi diambil sama si B, gitu kan? Gak bisa, oh udah diambil sama si B, gak bisa. Ente ngambil uang si A, ya, maka ente harus kembalikan kepada si A. Jadi tidak dianggap untuk melunasi kewajiban dia yang sudah ngambil uang pemerintah, kecuali kalau dia kembalikan kepada pemerintah dengan jumlah yang sama. Jumlah yang sama, ya. Dalam ilmu fikih ada namanya ghasab. Ghasab itu merampok, ya, merampok. Orang yang merampok itu 4 kewajibannya. Kewajiban orang merampok 4. Pertama, kembalikan kepada orang yang dirampok. Ya, kalau harta tersebut ada yang hilang atau ada yang rusak, maka dia ganti. Ya, dia ganti. Kalau ada yang rusak, dia benerin. Kalau yang dirampok tadi, seharusnya dia dapat penghasilan dari harta yang dirampok tadi, berhak dia menuntut. Mohon maaf, ini motor yang diambil selama 2 hari, biasanya Anda sewakan per hari sekian. Ente kembalikan motornya plus ente sudah nyewa selama 2 hari. Harus bayar. Itu 4 hal yang harus dia lakukan. Jadi siapapun yang merampok, koruptor perampok juga, ya, perampok, maka dia harus kembalikan sesuai dengan nominal yang dia ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang rusak maka ganti. Ya, kalau ada yang musnah maka dia ganti. Kalau ada yang rusak dia benerin.
Kalau seandainya itu barang biasanya disewakan, maka berhak yang dirampok untuk menuntut dua sewa. Jadi itu yang harus diganti. Jadi kita nggak boleh menjarah harta siapapun, ya, walaupun dia melakukan tindakan kriminal sekalipun. Ya. Kalau kita ngambil uang kita diambil sama orang, ya, boleh kita ngambil uang kita senilai uang kita tadi dengan diam-diam boleh. Tapi senilai uang kita, ya. Jadi misalnya dia ngambil uang 500, kita minta dia kembalikan. Mana uang 500 saya? Nggak mau katanya, ya. Lalu ada uang 500 dia di kantong dia lagi tidur, diambil boleh. Dalam Islam, saya bicara hukum Islam. Karena ngambil haknya, uang dia, tapi dengan cara memang dia tahu bahwa dia yang ngambilnya. Boleh, ya, ngambil secara diam-diam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis seorang sahabat bernama Hind binti Utbah. Dia ngadu kepada saya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Suami saya Abu Sufyan orangnya belit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anakku. Bolehkah aku ngambil kurangnya itu secara diam-diam? Kata Nabi, khudhi, ambil. Banyak fikih untuk mencukupi kebutuhanmu, ya, waladaki dan anakmu, ya, bil ma'ruf, secara wajar, ya. Jadi boleh diambil diam-diam secukup kebutuhannya. Haknya dia berapa sih, gitu kan? Diam-diam, ya. Tapi secukupnya, bukan cukup buat beli mobil, bukan, ya. Cukup buat makan, ya. 7 anak, apakah orang tua tahu anaknya mendoakan dia atau tidak? Urusan kewajiban, ya, orang yang sudah meninggal tidak tahu apapun. Kalau ada yang mendoakan, dia tahunya bahwa azabnya diringankan, ya, azabnya diringankan, ya. Tapi Allah bisa aja memberitahu kepada dia. Prinsipnya bahwa orang yang meninggal tidak tahu apapun. Tidak tahu apapun, ya, tahu-tahu dia, loh, kok hari ini nggak diazab saya? Ya, pasti ada yang mendoakan, gitu kan, ya. Allah bisa aja memberitahu itu anaknya yang sudah mendoakan. Bisa aja Allah memberitahu, ya, melalui malaikat tentunya. Jadi dalil bahwa orang tua tahu atau tidak, Allah alam, saya belum pernah mendengar. Ya. Tapi orang yang meninggal membutuhkan doa dari orang yang hidup. Di saat didoakan, bisa aja azabnya diringankan sama Allah, ya, dan dia tidak tahu dia itu karena siapa. Dan kita pun yang berdoakan nggak perlu minta dia tahu, ya, karena ikhlas karena Allah. Kita doakan kan karena Allah, bukan supaya orang tua tahu, ya, bukan supaya orang tua tahu. Ya, Allah alam, setahu saya adalah tidak tahu sama sekali, ya, kecuali kalau Allah yang kasih tahu, itu kekuasaan Allah, ya. Maulid, ya. Maulid kalau dengan cara-cara yang benar, insya Allah gak ada masalah, ya. Dalilnya adalah istihsan, sesuatu yang ada baiknya orang mengadakan maulid. Tapi dengan cara-cara yang benar, cara yang benar itu adalah dengerin ceramah, ya, ke masjid, ya, untuk aurat, menjaga hubungan laki dan perempuan, tempat perempuan dipisahkan dari laki-laki, dengerin ceramah, ya, cerita tentang Rasulullah SAW, gak ada masalah. Tapi kalau ada hal-hal yang berlebih-lebihan, nggak boleh, ya. Ada yang sampai kayak kesurupan, nggak boleh. Ya, mengungkapkan cinta sama Rasulullah berlebihan juga nggak boleh juga, gitu kan. Jadi intinya dengan cara-cara yang benar, insya Allah nggak masalah, ya. Adapun di Arab Saudi itu biasa membid'ahkan maulid. Kenapa? Karena maulid di Arab Saudi dulu maulid di Arab Saudi itu tidak seperti maulid di kita. Orang joget-joget, campur laki dan perempuan, pesta, gitu kan. Itu yang dibid'ahkan. Itu yang dibid'ahkan. Kalau mereka tahu maulid di sini tidak bid'ah, ya. Karena kita kan cuma dengerin ceramah, laki dan perempuan bisa, nggak ada yang joget-joget, nggak ada yang nyanyi, gitu kan, ya. Cuma dengerin ceramah, gitu kan. Ada dosen di Arab Saudi datang ke Indonesia pas ada acara maulid. Loh, kalau maulid kayak gini nggak masalah katanya. Karena di Arab Saudi beda maulidnya. Di Arab Saudi itu laki perempuan campur, pesta, joget-joget, itu ya nggak boleh, ya. Jadi karena ikhtilafnya itu, makanya kalau kita baca kitab-kitab yang bid'ahkan maulid dari Arab Saudi, di situ disebut kenapa dibid'ahkan? Ikhtilaf campur laki dan perempuan. Ya,
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat itu dan nari tadi, joget-joget kan ada yang muter-muter gitu kan, ya nggak boleh. Ya. Kalau caranya benar, nggak ada masalah. Ya. Zakat wajib dikeluarkan untuk harta simpanan, ya wajib dikeluarkan setiap tahun. Setiap tahun bukan sekali seumur hidup. Selama masih di atas nisab batas minimal wajib zakat. Jadi kalau kita punya tabungan 150 juta ke atas atau 200 misalnya, selama masih di atas nisab di atas 150 juta maka wajib dizakati. Ya setahun sekali. Sejak pertama kali kita mendapatkannya. Jadi kalau kita mendapatkannya uang itu adalah bulan Syawal, setiap Syawal kita bayar zakatnya selama masih di atas nisab. Ya. Wallahu a'lam. Setiap tahun bukan sekali seumur hidup. Kenapa diwajibkan zakat setiap tahun? Tadi sudah saya sebutkan. Kenapa diwajibkan zakat setiap tahun? Supaya orang muslim tidak memendam harta. Tidak memendam hartanya. Ya, karena kalau harta dipendam itu inflasi nanti. Ya. Jadi harus ngocor, duitnya itu harus ngocor. Harus ngocor walaupun cuma 2,5% setiap tahun. Jadi jangan simpan disimpan. Kalau disimpan ya uang yang berada di masyarakat terbatas, ya. Jadi akan terjadi inflasi nanti, ya. Jadi orang muslim harus mengocorkan duitnya setiap tahun, ya minimal 2,5%, supaya nggak habis. Intinya kalau kita punya apa toren, ya. Toren kan ada lubangnya kan, supaya diisi terus dari atasnya. Nah ente begitu juga, tabungannya jangan harus ngisi terus. Bagaimana supaya ngisi? Investasikan, ya, karena dia ngocor terus dari bawahnya, ngocor terus setiap tahun. Jadi supaya orang muslim berpikir untuk investasi, jangan berpikir nyimpen harta. Kalau nyimpen harta habis uangnya, karena setiap tahun dizakati terus, ya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, "Idza wulitum malal yatim," kata Nabi, kalau kalian diberi amanah menjaga harta anak yatim, fattajir fihi, bisniskan, hatta la ta'kulahu sadaqah, supaya enggak habis dimakan oleh zakat, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi. Silakan. Sebentar, ya. Nanti di sini satu lagi juga, ya, terakhir. Mohon maaf, ini mungkin di luar dari bahasannya. Jadi saya pengen tanya, ketika seseorang meninggalkan sholat, kemudian orang tersebut meninggalkan sholat atau puasa atau zakat, kemudian orang tersebut sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian si anaknya ini mengeluarkan fidyah sebagai penebus sholat, zakat juga puasanya dengan nominal beras ataupun uang yang sudah ditentukan secara fikih. Pertanyaannya, bolehkah penebus sholat itu atau puasa itu atau zakat itu dengan sholatnya? Misalkan meninggalkan sholat berapa tahun, kita sebagai anaknya mengkodoknya untuk orang tua tersebut. Oke. Jika memang bisa, seperti apa niatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi maksudnya kalau uangnya 150 juta, itu terus kita punya emas 60, berarti tidak dikabung gitu ya Ustaz? Enggak. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing. Kalau uangnya ini seandainya 150, kita tidak kena itu zakat. Tapi emasnya belum kena. Belum kena, betul. Tapi kalau dua-duanya kena, berarti dua-duanya kena gitu. Kena. Terus ini penyalurannya seandainya kita gak di tempat calon yang kita sama saudara-saudara sendiri, sama yang anak yatim sendiri, kita salurin sendiri, itu gimana? Oke. Nanti saya jawabnya. Oke, terima kasih. Udah. Itu yang tadi yang pertama adalah bayar fidyah. Pertama, sholat tidak ada fidyahnya. Sholat tidak ada fidyahnya. Yang ada fidyahnya hanya puasa. Jadi puasa boleh dibayar fidyahnya. Ya. Itu ulama sepakat, puasa boleh dibayar fidyahnya. Dibayarkan dari harta almarhum yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau harta almarhum nggak cukup untuk bayar fidyah, boleh dibayarkan oleh keluarganya yang lain dari harta dia. Ya.
Kalau puasa ada fidyahnya, sholat tidak ada fidyahnya. Kalau zakat boleh dibayarkan, boleh dibayar dari harta almarhum dan boleh dibayar dari harta keluarganya kalau ada yang ikhlas. Jadi nggak ada fidyah kecuali puasa. Fidyah hanya puasa. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka cukup bayar fidyah memberi makan orang miskin. Kalau fidyah untuk orang miskin, nggak boleh dibagikan kepada jamaah yang ikut sholat jenazah, karena jamaah belum tentu miskin mereka, ya. Jadi harus orang miskin. Kalau tidak disalurkan kepada orang miskin maka tidak sah. Adapun tadi boleh nggak zakat kita salurkan langsung? Boleh, asalkan benar-benar dia berhak. Ya, satu hal, yatim belum tentu berhak zakat. Ya. Karena yang berhak zakat itu orang miskin. Ya, orang miskin. Ustaz, yatim pasti miskin? Enggak, belum tentu. Kalau anak yatim keturunan orang kaya, tidak. Kan anak yatim itu anak yang ditinggal wafat ayahnya. Kalau ayahnya tinggalin uang 5 miliar buat dia, nah ya dia. Jadi yatim nggak otomatis miskin. Kalau dia miskin baru sebagai miskin, bukan sebagai yatim. Karena yatim belum tentu dia miskin. Ya. Oke, demikian. Belum ini kan harus bayar fidyah untuk mengkodok atau menebus daripada puasa tersebut. Pertanyaannya, bolehkah puasa orang tua kita itu ditebus dengan puasa kita? Boleh. Boleh. Jadi boleh kita puasain juga boleh. Jadi kita nggak bayar fidyah, tapi langsung dipuasakan. Aku berniat berpuasa mengganti puasa ibuku fardu karena Allah. Ya. Terima kasih. Oke. Itu ada hadisnya dari Sahih Bukhari, ya. Man mata wa alaihi syamu falyasumhu waliyuhu, kata Nabi. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, boleh dipuasakan oleh keluarga terdekatnya. Oke, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.